Hai semuanya, kembali lagi dengan Ivan Nadifalah. Lamun adalah tumbuhan tingkat tinggi yang hidup dan tumbuh terbenam di lingkungan laut. Mempunyai pembuluh, mempunyai rimpang atau rizom, mempunyai akar, serta berkembang biak secara generatif dengan biji maupun vegetatif. Fungsi dari lamun adalah sebagai produsen primer, habitat biota, penangkap sedimen, penyerap karbon, dan masih banyak lagi nih guys. Ekosistem lamun atau seagrass ekosistem didefinisikan sebagai sistem ekologi padang lamun yang di dalamnya terjadi hubungan timbal balik antara komponen abiotik dan komponen biotik hewan maupun tumbuhan. Di video kali ini kita akan menjelaskan mengenai seluruh peralatan yang dibutuhkan dalam pengambilan data lamun, menjelaskan teknik pengambilan data, dan menjelaskan apa saja yang harus diambil untuk olah data lamun. Penasaran? Yuk langsung dilihat videonya. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini adalah plot 50 x 50 cm yang berfungsi untuk pengamatan lamun, roll meter untuk transek garis, GPS untuk pencatatan koordinat, alat underwater seperti snorkel, masker, fins untuk pergerakan dan keselamatan di bawah air, termometer untuk mengukur suhu air dan udara, refraktometer untuk mengukur salinitas, pH meter untuk mengukur kadar keasaman air, sabak dan pensil untuk mencatat data, 2 botol 330 ml untuk mengambil sampel air, dan kamera underwater untuk dokumentasi. Dalam pengambilan data pada praktikum ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan lokasi pengamatan. Kemudian, kita gunakan roll meter untuk membuat garis transek sepanjang 20 meter dari bibir pantai menuju lautan. Kemudian kita pasang plot 50 x 50 cm per 10 meter mengikuti garis transek. Jadi tiap transek ada 2 plot yang terpasang pada 10 meter dan pada 20 meter dari bibir pantai. Kemudian, titik koordinat dari tiap plot harus dicatat ya, menggunakan GPS. Pada plot 50 x 50 cm yang digunakan, plot dibagi lagi menjadi 4 buah subplot. Sini ada 1, 2, 3, 4. Nah, apa gunanya? Gunanya adalah untuk memudahkan perhitungan dalam plot tersebut. Kemudian pengamatan yang dilakukan meliputi jenis lamun, jumlah tegakan per spesiesnya, jumlah tegakan, dan persentase tutupan lamun. Berikut adalah data kondisi lingkungan perairan Pulau Pari, Taman Nasional Kepulauan Seribu pada praktikum kali ini. Mars et al. 1986 menyebutkan jika lamun dapat tumbuh pada kisaran suhu 5 hingga 35 derajat Celcius dan tumbuh dengan baik pada kisaran 25 hingga 30 derajat Celcius. Baik suhu air maupun suhu udara pada Pulau Pari di setiap stasiunnya berkisar antara 30 hingga 32 derajat Celcius, sehingga termasuk ke dalam kondisi di mana lamun dapat tumbuh dengan baik. Salinitas pada Pulau Pari berkisar di antara 27 hingga 31 ppp. Tiap spesies lamun memiliki kemampuan toleransi yang berbeda-beda terhadap salinitas atau kadar garam.
Namun, mayoritas memiliki kisaran yang lebar, yaitu di antara 10 hingga 45 ppm. Sehingga kadar salinitas pada Pulau Pari masih masuk ke dalam batas toleransi. Lamun mempunyai kadar toleransi pH yang berbeda, namun pada umumnya berkisar di antara 7 hingga 8,5. Nah, nilai pH pada Pulau Pari berada pada kisaran 7 hingga 8,2 sehingga masih masuk ke dalam kadar toleransi Lamun secara umum. Jika dilihat dari kondisi lingkungannya, perairan Pulau Pari, Taman Nasional Kepulauan Seribu masih sangatlah layak dan ideal untuk ditumbuhi lamun. Tidak mengherankan jika kondisi tutupan lamunnya masuk ke dalam kategori sehat menurut Keputusan Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup nomor 200 tahun 2004 karena berada pada angka lebih dari 60%, tepatnya pada angka 79,38%. Kurang lebih seperti itu pembahasan acara Lamun pada hari ini. Masih banyak acara-acara lain yang lebih seru tentunya. So, see you next time. Bye-bye.